Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham BBHI ya, atau ini adalah Alobank Indonesia Tbk. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 9 Maret 2023 dan hari ini tanggal 22 Maret 2023 kebetulan bursa tutup karena hari raya Nyepi ya. Terakhir kemarin ditutup naik 0,67% ke 1.510 ya. Kita akan cek dulu kinerja harga sahamnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ini cukup ya bisa dibilang menggembirakan sekaligus kurang menggembirakan. Kenapa? Karena kalau teman-teman pegangnya ini 5 tahun atau 3 tahun ke belakang itu naiknya sudah luar biasa sekali teman. Ini multi bagger ya, luar biasa. 39 kali lipat, ini 87 kali lipat teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman belinya, ini yang kurang menggembirakan adalah kalau belinya adalah 1 tahun terakhir, maka ini minusnya cukup dalam teman-teman ya. Min 71,91%. Ya, 6 bulan juga ini double digit semua ya. Kemudian year to date juga sudah double digit ya, 14,45%. Harga tertinggi setahun terakhir ada di 6675, jadi ini harganya pernah ke 6675 dan sekarang itu ada di 1050, ini mendekati titik terendahnya dalam setahun terakhir yaitu 1455. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas ya saham BBA ini dari fundamentalnya seperti apa, kemudian seasonality-nya seperti apa, bandarmologinya seperti apa, kok bisa naik berkali-kali lipat ya setahun terakhir ini terjadi apa, kok bisa turun ya, bisa turun sampai 71%, kemudian teknikalnya kira-kira ke depannya akan seperti apa. Nah, sebelumnya kita akan kenalan lebih dekat dulu dengan Alobank teman-teman ya. Jadi Alobank ini bank ya, jadi jasa perbankan. Ya, sudah berdiri lama, namun ini diakuisisi teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, IPO-nya 2015 ya, ini diakuisisi oleh Mega Corpora ya. Jadi Mega Corpora mestinya tahu ya ini Bank Mega kalau teman-teman familiar ya. Dan ini pemegang sahamnya tadi ya adalah Citicorp. Citicorp ini ya perusahaan miliknya Pak Khairul Tanjung ya. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya. Ini juga dimiliki oleh yang besar-besar ini Bukalapak yang kenal teman-teman ya, pasti terkenal. Grab juga ada di sini. Oke, jadi ini akan menyambung nanti di fundamental. Saya jelaskan dulu ekosistem Citicorp atau perusahaannya milik Pak Chairul Tanjung ini itu kan banyak teman-teman ya. Jadi ekosistemnya banyak. Ada financial service yaitu ini grupnya Bank Mega. Ya, ada insurance, finance, investama, kapital, bank ya, syariah, mega aset ya. Kemudian ada media, ya ini tentu saja teman-teman sudah pada paham ya, Trans TV, CNN, Trans 7, Transvision, CNBC, ya dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada entertainment dan properti, ada Transpark, ini Transcorp, ya ada Trans Studio, Hotel Ibis, The Trans ini hotel juga, ada Transmart, Carrefour, ya ini sudah saya nggak sebutin satu-satu, mesti tahu ya ada Baskin Robbins ini ice cream ya yang saya tahu ya, warung abnormal, kemudian ada Trans Fashion Metro dan lain-lain ya. Jadi ini ekosistemnya sangat luas sehingga nanti akan berimpact terhadap akuisisi terhadap Alobank ini ya. Tadi IPO 2015 teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke fundamentalnya ya, kinerja jangka panjangnya. Tadi kan diakuisisi 2021 ya, teman-teman ya. Akuisisinya tahun 2021. Jadi, sebelum diakuisisi itu kinerjanya flat aja, teman-teman ya, sebelum diakuisisi. Setelah diakuisisi, kinerjanya langsung loncat. Kenapa? Karena tadi ekosistemnya banyak. Ya, kalau ekosistemnya banyak, pastinya langsung apa terintegrasi dengan grupnya Citi ya teman-teman, Citi Corp ya. Otomatis dia akan naik cepat sekali ya. Oke ya, ini kelihatan di sini, jadi ini hubungannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian nilai usahanya juga dulunya rugi, pernah rugi, sekarang sudah naiknya jauh sekali ya. Ya ini naiknya jauh sekali, jadi ini performanya memang benar-benar ditopang karena ekosistem grup yang mengakuisisinya dia teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ya, ini sebelum diakuisisi ini malah bertambah terus teman-teman ya sampai 2020 setelah diakuisisi langsung turun. Ya, bahkan turunnya sebelum
ini titik terendahnya sebelum diakuisisi ini langsung kelewat teman-teman ya. Kemudian 2022 sangat efisien ya, hanya 18,3%. Namun sayangnya beban usahanya ini naik ya. Ya tentu saja promosi-promosi dan segala macamnya ini luar biasa ya teman-teman ya. Promosi-promosinya kita lihat juga ya sangat agresif gitu ya. Kemudian beban lain-lainnya ini juga turun namun tipis sekali. Ya, untuk laba bersihnya ini meningkat cukup oke teman-teman ya. Meskipun tadi beban usahanya naik, namun beban pokok penjualannya kan turunnya drastis sekali ya teman-teman. Sehingga laba laba bersihnya masih meningkat dibanding 2017 ya. Oke, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya, laporan tutup tahun yang sudah dirilis ya. Pendapatannya ini naik 2 kali lipat ya, lebih 117,56%. Kemudian laba kotornya juga naiknya 221% karena beban pokok penjualannya tadi turun teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini turunnya cukup besar secara persentase dan secara nominal pun turun padahal pendapatannya naik 2 kali lipat ya. Jadi ini bagus. Kemudian sayangnya ini beban usahanya turun ya. Jadi 271% yang tadinya kok bisa plus ya beban usaha ya. Saya juga kurang pahami ya. Saya nggak cek lebih dalam. Kemudian untuk laba usaha ini naik 62,3% dan laba bersihnya naik 40,6%. Ya, secara struktur pendapatan ini juga yang membaik adalah beban pokok penjualannya, kemudian beban usahanya ini sayangnya drop cukup dalam ya. Kemudian beban lain-lainnya ini juga bertambah teman-teman ya, tapi sangat kecil nilainya. Oke, sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat itu valuasinya PBV-nya 5,12 dan PER-nya 121. Jadi ini PER-nya masih cukup eh jauh sekali teman-teman ya, 121 tahun untuk balik modal dan kita bayarnya juga di PBV 5. Jadi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini juga sejak diakuisisi memang sudah turun ya. Ini kan harganya tadi sempat naiknya sampai puluhan kali lipat ya, sehingga valuasinya sangat nggak wajar ya, sangat mahal sekali dan tentu saja dia akan kembali ke eh harga wajarnya kalau biasa dibilang itu teman-teman ya, akan kembali turun karena ini nggak wajar teman-teman ya harganya ya. Untuk secara pernya ini juga masih nggak wajar karena masih 1 abad lebih teman-teman ya. Nah, kalau punya usaha yang balik modalnya 1 abad lebih kan nggak wajar ya. Oke, jadi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah akuisisi memang ini sudah turun ya. Sudah turun dibanding tahun-tahun sebelum akuisisi jadi 2021 ya. Kalau sebelumnya ini jelas lebih tinggi teman-teman ya. Namun tadi kan kinerjanya juga naiknya oke. Oke, kemudian kalau kita lihat ROE-nya 4,21%, hanya 4,21% dan kita bayarnya juga di PBV-nya 5,12%. Ini mahal ya teman-teman ya. Udah pasti ya earning yield-nya cuma 0,82% setahun ya. Jadi bunga tabungan aja masih lebih tinggi memberikan earning yields kepada kita. Jadi ini mahal teman-teman ya. Untuk dividen ini belum pernah bagi dividen teman-teman ya. Kemudian kita cek di seasonality-nya. Ini kan IPO 2015, diakuisisi 2021 teman-teman ya. Nah, ini naiknya begitu diakuisisi langsung naiknya 4.300% teman-teman ya, luar biasa sekali. Jadi mungkin image-nya karena memang terintegrasi langsung dengan ekosistem yang besar ya, namun ekspektasinya sangat terlalu tinggi menurut saya ya. Jadi naiknya nggak wajar. Ya, kemudian di tahun berikutnya ini turun dan ini masih turun lagi teman-teman ya. Kalau kita cek dari seasonality-nya ini Januari sudah naik meskipun tipis sekali ya, ini sebenarnya nggak naik ya kalau cuma 0,57%. Karena kalau di take profit ya habis untuk biaya tradingnya aja teman-teman ya. Kemudian ini di April ya ada potensi naik dan Mei potensi naik cuman karena ini baru diakuisisi dan tentu saja beda teman-teman ya, sebelum dan sesudah diakuisisi. Nah, kalau kita lihat 2 tahun terakhir memang ada di kesempatannya di April teman-teman ya. Kalau melihatnya hanya setelah diakuisisi ya. Oke, ini dari seasonality-nya, kemudian kita akan masuk ke bandarmologinya. Tadi sudah disebutkan juga ya di awal bahwa ini pemegang sahamnya PT Mega Corpora, ada masyarakat, Bukalapak juga ada, Abadi Investment Private Limited dan Indolife Investama Perkasa 6% ya. Ini direksi dan komisaris yang punya saham juga ini cukup besar ya. Pak Ali Gunawan ini ya 8,89 juta lembar saham. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun teman-teman ya. Cenderung turun berarti ada yang
Kalau retail sih nggak mungkin ya dia bisa tahan sampai ratusan persen. Mestinya ini yang cut loss teman-teman ya. Beberapa mungkin yang belinya setahun terakhir dia cut loss ya. Di sini ya Desember, Januari, Februari. Untuk partisipasi investor asing di sini cuma 12,1%, jadi mungkin bisa diabaikan saja pergerakan investor asing di saham BBHI. Nah, sekarang ini yang menarik teman-teman ya. Akan kita lihat setahun terakhir apa yang terjadi kok sahamnya bisa turun. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kepemilikannya ini lokal paling besar 88,55%, kemudian asing 11,45%. Tadi juga partisipasinya kecil, ini kepemilikannya juga kecil, jadi bisa diabaikan saja. Oke, kepemilikan terbesar ada di corporate ya. Tadi kan sudah di ini teman-teman ya. Sudah kita cek di sini ada Mega Corpora, ini corporate. Jadi ini corporate ya. Sisanya di masyarakat. Jadi corporate-nya sangat besar di sini ya mendominasi. Ya, kalau kita lihat investor retail kita lokal ya ini turun teman-teman dari 2,4% ke 1,8% ya. Kemudian yang nambah lagi ini adalah CP foreign ya. Sorry bukan nambah, ini kepemilikan cukup besar berikutnya ya teman-teman ya. 9,89%. Jadi terbesarnya adalah corporate lokal, kedua corporate asing. Baru investor retail lokal ya, yang lainnya kecil sekali ya. Ini investor retail asing juga ada di sini 1,14% ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan kenapa harganya setahun terakhir turun gitu ya teman-teman ya. Karena barangnya sedang diakumulasi. Jadi kalau mau diakumulasi tentu saja harganya harus diturunkan. Karena kalau orang mau akumulasi pasti kan pengennya harga rendah, nggak mau orang akumulasi harganya tinggi. Ya, kelihatan di sini kepemilikannya berkurang setahun terakhir 2,4 ke 1,8. Jadi ini efektif untuk membuat investor retail menyerahkan barangnya ke yang satu ini corporate ya, yang nambahkan ini ya paling banyak ya. Kemudian sorry, yang paling banyak ini ya foreign others ini teman ya, tidak terdeteksi ya, yang nambahnya cukup banyak 0,38%, dan ini corporate juga nambahnya 0,19%. Ya, dan ini kalau kita lihat ini keberlanjutan ya teman-teman ya. Jadi belinya tuh tiap bulan teman-teman ya, tiap bulan membeli terus. Sedangkan investor lokal ini ya setiap bulan jualan terus, berkurang terus ya. Nah, jadi ini sedang berlanjut terus ya. Jadi kalau kita lihat foreign others ini cuma satu kali naiknya teman-teman ya. Jadi yang rutin adalah corporate ini ada ya, yang beli setiap bulan, dan investor retail kita jual setiap bulan. Yang lainnya nggak ada yang rutin teman-teman ya. Yang lainnya hanya satu kali gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman ya kenapa harganya kok turun ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan dari Februari ke Februari ya, sekarang dari 1 Maret ke 21 Maret ya teman-teman ya. Ini juga di broker saham ini kelihatan sekali ya, kelihatan sekali menonjol ini sedang akumulasi, bahkan ini terdeteksi big accumulation. Ya, jadi memang sengaja diturunkan harganya untuk mengakumulasi di harga rendah, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari analisa teknikalnya, ini sehari 1,16 M ya. Likuiditasnya jadi nggak begitu besar. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya sedang downtrend teman-teman ya, namun tertahan di support 1500. Ya, mantul kemudian turun lagi, dan ini di sini sedang konsolidasi terus ya, tertahan di support 1500. Nah, kemungkinan teman-teman ya, kalau boleh saya menggambarkan ya, kemungkinan dia akan turun lagi karena sedang diakumulasi ya. Kepemilikan retail lagi masih sisa 1,8% ya, nggak tahu targetnya berapa. Kemungkinan kalau misalnya retailnya nggak mau lepas ya, dia akan diturunkan lagi atau dinaikkan dulu. Siapa tahu ada retail yang ya udahlah naik sedikit dilepas, kemudian diturunin lagi ya. Nah, nanti sideways lagi di sini kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, terakhir untuk sahamnya tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya 9 tahun setelah diakuisisi terutama, kemudian kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi mahal, belum pernah bagi dividen, kemudian seasonality tadi ada potensi naik di April dan Mei, dan bandarmologi tadi Februari ke Februari sedang akumulasi, 1 sampai 22 Maret juga sedang akumulasi. Untuk technical tadi sedang downtrend namun tertahan di support 1500. Dan terakhir sekali teman-teman ya, tentu saja disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentunya bisa saja salah.
Jadi teman-teman silakan bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya sampaikan di video ini. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BBHI ya. Resiko tetap ditanggung teman-teman masing-masing, baik resiko maupun keuntungan jika untung teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham BBHI. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.